إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah salat zuhur Masjid Al-Montor, Bandar Udara Sultan Mahmud Batuddin II, Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita mengawali kajian siang hari ini dengan tidak bosan-bosannya untuk menjadikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat yang telah begitu banyak memberikan kemudahan, kenikmatan dan kebaikan untuk kita semua. Wabil khusus alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah dan kita hadir dalam majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita belajar, untuk kita sama-sama memperbaiki keimanan dan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya, serta memudahkan kita untuk menjauhi setiap dosa dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita berada pada tanggal 7 dari bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa di dalam Islam. Yang pertama, bulan Zulhijjah merupakan satu di antara 4 bulan di dalam satu tahun yang disebut oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, atau bisa juga kita sebut bulan-bulan suci. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan secara khusus di dalam surat At-Taubah ayat 36. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan bulan-bulan haram itu? Allah berpesan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat kezaliman pada bulan-bulan itu. Kezaliman dalam arti melakukan kemaksiatan apapun kepada Allah, maka sangat dilarang pada bulan-bulan yang haram tersebut. Meskipun hakikatnya kemaksiatan tentu tidak boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi ketika Allah berpesan agar jangan melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan yang haram itu, artinya kemaksiatan pada bulan itu tidaklah sama bobot dosanya dan pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Zulhijjah juga merupakan satu di antara beberapa bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hajj atau bulan-bulan haji. Penamaan Zulhijjah sendiri ya berarti adalah bulan yang di dalamnya dilaksanakan ibadah haji. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Oleh karena itulah kita saat ini bisa melihat bahwa para jamaah haji yang saat ini ada di kota
Mekah sudah bersiap-siap, bahkan sudah memulai pelaksanaan ibadah haji, yang mana untuk wilayah Saudi sendiri hari ini merupakan tanggal 8 Zulhijjah, ya, awal dari pelaksanaan ihram haji. Secara ideal para jemaah haji mulai zuhur ini dianjurkan untuk berada di Mina, melakukan mabit di Mina, melaksanakan 5 sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lalu esok hari setelah terbit matahari bergerak bertolak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga di antara keistimewaan penting bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 10 hari pertama bulan ini sebagai hari yang paling istimewa, bahkan di antara hari yang terbaik sepanjang 1 tahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikannya sebagai sumpah Allah di dalam Al-Qur'an, yang mana sumpah Allah dengan menggunakan nama makhluk-makhluknya, maka menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi datangnya fajar. Para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat ahli tafsir, mengatakan datangnya fajar di dalam ayat ini yang dijadikan sebagai sumpah adalah fajar pada hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Walayalin 'ashr, dan 10 malam, dan demi 10 malam atau 10 hari dari awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini hari-hari yang paling istimewa. Bahkan beliau menyatakan, "Ma min ayyamin", tidak ada sebuah hari, maksudnya di dalam 1 tahun, "al-amalus shalihu fihi", seseorang melakukan amal saleh di dalamnya pada hari itu, "ahabbu ilallah", lebih Allah cintai, lebih utama, lebih afdal, minal ayyamil ashr, dari 10 hari tersebut, maksudnya 10 hari bulan Zulhijjah. Oleh karena itulah para ulama sepakat bahwa ini hari yang paling bagus untuk melaksanakan ibadah. Bahkan sejumlah kecil ulama berpendapat bahwa 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih afdal, lebih baik daripada hari-hari pada bulan Ramadan, yang pada bulan tersebut amal ibadah sangat banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah bagi kita yang alhamdulillah saat ini merasakan bulan Zulhijjah ini, marilah kita memanfaatkannya dengan amal ibadah sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada di antara kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat sunnah, perbanyaklah sholat sunnah. Ada di antara kita yang mungkin dimudahkan untuk silaturahmi, senang kalau diajak bersilaturahmi, perbanyaklah silaturahmi, atau hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kalau ada yang bisa melakukan puasa, berpuasalah ya sejak awal Zulhijjah hakikatnya sampai pada tanggal 9. Adapun tanggal 10 tentu tidak boleh melakukan puasa karena merupakan hari raya yang kita dilarang berpuasa di dalamnya. Terkhusus untuk melakukan puasa pada hari-hari tersebut, maka para ulama sepakat di antara 9 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini, yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya adalah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, atau yang biasa juga dikenal dengan puasa Arafah. Begitu juga kemudian yang kedua, di bawah keutamaan dari Arafah adalah melaksanakan puasa pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu yang disebut dengan hari Tarwiyah, hari pertama pelaksanaan ibadah haji. 2 hari itu sangat utama, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah, rahimahullah, saat ini tentu kita semua mungkin sudah mendengar polemik yang kembali muncul. Kapan kita melaksanakan hari Arafah atau puasa hari Arafah, karena terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan penentuan permulaan Arafah. Di Saudi sendiri lebih cepat 1 hari dibandingkan negeri kita di Indonesia ini, ya. Di Saudi saat ini sudah tanggal 8 dan besok adalah 9.
sehingga mereka akan lebaran atau tanggal 10-nya adalah pada hari Sabtu. Sementara kita lebaran insya Allah pada hari Ahad, ya, jika kita mengikuti ketetapan pemerintah, terlepas ada perbedaan. Tentu di Indonesia ini salah satu ormas yang menetapkan lebaran pada hari Sabtu. Nah, bagi kita yang mengikuti pemerintah, di mana kita akan lebaran tanggal 10 Zulhijjah, maka kapan kita melaksanakan puasa Arafah yang biasa kita sebut Arafah itu? Hadirin rahimakumullah, di dalam masalah ini para ulama memang berbeda pendapat. Umumnya ulama berpandangan bahwa puasa Arafah ketika terjadi perbedaan pelaksanaan hari raya antara Saudi, di mana pelaksanaan Arafah di negeri tersebut, dengan negara-negara Islam yang lain, maka wilayah-wilayah yang di luar Saudi mengikuti penentuan tanggal masing-masing wilayah tersebut, tidak mengikuti penetapan pelaksanaan Arafahnya. Jadi puasa yang kita sebut Arafah itu adalah puasa yang dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan dikaitkan dengan pelaksanaan Arafah atau pelaksanaan wukuf di Arafah. Di antara dasar-dasarnya yang disebutkan oleh para ulama kita adalah yang pertama, bahwa kalau misalnya dalam sebuah tahun tidak dilaksanakan ibadah haji sama sekali, dan itu pernah terjadi di dalam perjalanan sejarah Islam ini, ya. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu ketika sedang rame-ramenya Covid, masih ada dilaksanakan ibadah haji meskipun sangat terbatas pada beberapa orang saja, ya. Di dalam sejarah Islam pernah terjadi dengan berbagai sebab sampai tidak dilaksanakan ibadah haji sama sekali. Di antaranya pernah terjadi wabah, pernah terjadi peperangan yang mengganggu keamanan para jamaah haji sehingga tidak dilaksanakan ibadah haji. Maka pada waktu tidak dilaksanakan ibadah haji tersebut, kalau puasa Arafah itu dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, maka seharusnya pada tahun itu juga tidak ada puasa Arafah, karena tidak ada Arafah, karena tidak ada wukuf di Arafah. Tetapi para ulama tetap menegaskan bahwa meskipun tidak ada wukuf di Arafah, maka kita tetap berpuasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi yang menjadi penekanannya adalah tanggalnya, bukan pada pelaksanaan wukuf di Arafah. Yang kedua, rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam sejarah kehidupan beliau dan para sahabat baru melaksanakan haji secara resmi di dalam Islam. Haji yang secara resmi dalam Islam, saya katakan demikian karena orang-orang Arab Quraisy itu sudah haji, ya. Sejak zaman jahiliyah mereka sudah haji, ya. Tetapi hajinya memang banyak yang mirip dengan hajinya Islam, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, Rasulullah SAW sendiri melakukan haji secara resmi itu dilakukan mulai tanggal 9, mulai pada tahun 9 Hijriah, yang mana pada waktu tersebut yang melaksanakan haji adalah sebagian di antara sahabatnya. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melakukan haji pada tahun 9. Sementara Rasulullah SAW sendiri melakukan hajinya itu pada tahun 10 Hijriah, dan itulah haji pertama dan terakhirnya Rasulullah SAW. Nah, apabila di dalam Islam baru dilaksanakan haji, ya, kalau kita ambil patokan hajinya sahabat tanggal 9, atau kita ambil patokan hajinya Rasulullah pada tahun 10, maka sudah seharusnya kalau pelaksanaan puasa Arafah itu dikaitkan dengan wukuf di Arafahnya, maka pelaksanaan puasa Arafah ya baru tahun 9 atau tahun 10, karena baru dilaksanakan wukuf dalam Islam itu pada tahun 9 dan 10. Tetapi kenyataannya puasa Arafah itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum itu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sebelum Rasulullah SAW diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan, yang kewajiban itu diturunkan oleh Allah perintahnya pada tahun 2 Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bahwa Rasulullah SAW sebelum hijrah dan sebelum diperintahkan Ramadan,
beliau sudah melaksanakan puasa 9 Zulhijjah yang biasa kita sebut dengan Arafah itu. Artinya apa? Sudah sejak jauh sebelum ada wukuf di Arafah, Rasulullah SAW sudah melaksanakan puasa Arafah tersebut. Nah ini. Kemudian rahimahumullah, begitu juga sebagaimana umumnya ibadah-ibadah yang lain, maka puasa adalah sebuah ibadah yang penentuan pelaksanaannya berdasarkan waktu. Yang waktu tersebut di dalam Islam ditentukan berdasarkan pergerakan matahari atau bulan. Kita misalnya mau puasa sekarang ini, katakanlah hari Kamis ya, lalu misalnya katakan kita besok mau puasa ya, atau hari Senin nanti kita mau puasa sunnah hari Senin, katakanlah seperti itu ya. Di luar hari Senin itu sekarang hari tasyrik ya, ini hanya sebagai contoh, katakanlah kita mau puasa hari Senin. Maka puasa hari Senin kita untuk wilayah kita ini di Indonesia adalah dimulai ketika ya fajar pada hari Senin itu muncul, yaitu dengan masuknya waktu subuh. Jadi dengan masuknya waktu subuh di negeri kita pada hari Senin, saat itulah kita memulai berpuasa dan akan berakhir dengan terbenamnya matahari dengan masuknya waktu maghrib. Nah, permulaan dan akhir puasa itu ditentukan dengan waktu di masing-masing wilayah, yang bisa saja waktu tersebut berbeda antara satu wilayah dengan yang wilayah yang lain. Misalnya kita di Indonesia bagian barat, kita sekarang subuh katakanlah jam 5 kurang seperempat. Di Indonesia Timur 1 jam sebelumnya sudah mulai subuh. Artinya kalau mereka mau puasa, mereka puasa sebelumnya. Dan begitu juga Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur juga sangat berbeda. Nah, ibadah-ibadah itu hadirin ditentukan berdasarkan waktu masing-masing tempat, sehingga pelaksanaannya pun disesuaikan dengan tempat itu. Jadi kita tidak mengikuti apa yang dilaksanakan di wilayah Saudi Arabia itu. Nah, kurang lebih secara singkat penjelasannya. Sebenarnya masalah ini adalah hal yang selalu rutin muncul setiap kali terjadi perbedaan pelaksanaan ini. Saya ingat di Palembang ini pernah juga polemik ya sekitar tahun 2014. Sama ketika itu terjadi perbedaan Idul Adha antara Saudi dengan Indonesia. Nah, jadi kurang lebih rahmatullah, wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah kita berpuasa untuk Arafah untuk wilayah Indonesia adalah mengikuti di mana kita berada dan mengikuti tanggal 9 bulan Zulhijjahnya, ya, bukan mengikuti pelaksanaan Arafah. Akan rancu ya, ada sebagian malah aneh, saya tidak tahu ini pandangannya didapat dari mana. Jadi ada sebagian yang berencana puasa Arafah mengikuti Saudi, tetapi lebarannya ikut Indonesia. Nah, ini saya bingung ini dasarnya apa? Kalau dia misalnya lebarannya itu hari Sabtu tidak ikut pemerintah ya sebagai salah satu ormas, ya kita hormati hasil ijtihadnya karena dia punya metode sendiri dalam menentukan hari raya tersebut. Maka kalau kita memang ingin mengikuti pendapat itu, maka seluruh konsekuensi dari pendapat itu ya harus kita ikuti juga. Kalau kita lebarannya misalnya Sabtu, maka artinya Arafahnya ya hari Jumat. Mau melakukan tarbiyah maka hari Kamis. Kalau kita mau mengambil pendapat bahwa lebaran adalah hari Minggu, ya, maka konsekuensinya adalah bahwa Arafahnya adalah hari Sabtu dan tarbiyahnya hari Jumat. Saya belum ketemu ya, wallahu a'lam, mungkin kalau ada yang bisa memberikan informasi ya, alhamdulillah. Ada yang berpendapat misalnya dari ulama ya, lebarannya ikut masing-masing wilayah, Arafahnya ikut Saudi misalnya. Itu saya belum ketemu penjelasan yang seperti itu. Ini lebih lucu lagi sebenarnya ya. Nah, inilah rahimahullah, jadi inilah pendapat yang Allah a'lam, yang mudah-mudahan inilah yang kuat ya, dengan tentu kita tetap menghormati pendapat-pendapat yang lain dalam masalah ini. Kemudian rahimahullah juga perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan kita berada di bulan Zulhijjah ini, ada sebuah fenomena yang terjadi di berbagai tempat, bukan hanya di Palembang inilah katakanlah, kesalahan sedikit sebenarnya ya, tidak besar, tapi ya kurang baik saja kalau ini selalu terjadi setiap tahunnya, yaitu pelaksanaan takbiran untuk hari raya Idul Adha.
Sebagaimana kita ketahui setiap hari raya kita dianjurkan untuk melakukan takbiran. Bahasa kita itu takbir, itu membaca kalimat takbir yang masyhur tersebut. Nah, untuk hari raya Idul Fitri kita ketahui bersama pelaksanaan takbiran itu dimulai sejak malam hari raya, masuk waktu maghrib, ya kita mulai takbiran sepanjang malam, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, sampai besok pagi sebelum atau menjelang pelaksanaan daripada sholat hari raya. Ya. Takbir semacam ini di dalam fikih disebut dengan takbir mursal. Mursal itu artinya tidak dibatasi, bebas waktunya kapan saja, di mana saja. Dimulainya sejak malam takbiran sampai menjelang pelaksanaan sholat hari raya. Di dalam hari raya Idul Adha, takbir mursal seperti ini pun ada. Jadi nanti katakanlah nanti hari Ahad kita Lebaran, maka sejak malam Ahad pada maghrib kita sudah mulai takbiran sepanjang malam sampai besok pagi menjelang pelaksanaan sholat hari raya. Namun untuk hari raya Idul Adha ada tambahan takbir yang kedua yang disebut oleh para ulama dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya terbatas. Kalau mursal tidak terbatas, bebas. Kalau muqayyad dibatasi, ada batasannya. Apa yang dimaksud dengan dibatasi? Yaitu pelaksanaan takbir ini hanya dilakukan setelah kita selesai melaksanakan sholat. Yang kita ingat, ya kalau hari raya Idul Adha setelah kami sholat begini kita bertakbir. Memang itu dianjurkan seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang kurang yang mungkin katakan kurang pas lah ya, yang perlu saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan takbir muqayyad selama hari raya Idul Adha tersebut tidak terbatas hanya pada sholat 5 waktu yang dilakukan di masjid, ya, atau yang dilakukan berjamaah. Tidak. Setiap kali kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, nah ini yang jarang sekali dilakukan. Jadi sholat sunnah pun bagi siapapun yang melakukannya, baik dia melakukan secara sendiri atau berjamaah, memang umumnya sholat sunnah sendiri ya, maka dia dianjurkan juga untuk bertakbir sebagaimana takbir yang kita baca setelah sholat wajib, ya. Nah, itu dianjurkan oleh para ulama kita. Jadi pelaksanaan takbir itu bukan hanya di masjid setelah sholat berjamaah, tapi kalau kita sholat di rumah, ya kita juga takbiran. Kita sholat berjamaah dimanapun, kita juga takbiran. Jamaah atau tidak jamaah, tetap takbiran. Bahkan sholat wajib maupun sholat sunnah kita juga dianjurkan untuk bertakbir. Kemudian yang kedua, pelaksanaan takbiran yang muqayyad seperti itu tidak dimulai sejak malam lebaran atau setelah selesai pelaksanaan sholat hari raya, sebagaimana yang umum dilaksanakan atau yang terjadi di masjid-masjid di negeri kita ini. Karena ya mungkin kurang kefahaman mereka. Yang terjadi adalah mereka semalaman malam lebaran bertakbir, kemudian besok pagi setelah hari raya ada jeda sampai zuhur, baru zuhur mereka takbiran habis sholat, ya. Itu sebenarnya sudah benar. Tetapi yang lebih tepat lagi, permulaan takbir muqayyad adalah 1 hari menjelang atau 1 hari sebelum hari raya, yaitu pada tanggal 9. Misalnya hari ini tanggal 9, besok lebaran, maka subuh tadi kita sudah diperintahkan untuk bertakbir habis sholat subuh, ya. Kemudian pada zuhurnya takbiran lagi, pada asarnya takbiran lagi, pada maghrib malam hari raya sepenuh malam itu kita takbiran, ya. Baru besok setelah sholat hari raya zuhurnya kita takbiran setelah sholat lagi, ya. Begitulah cara takbir muqayyad, ya. Dan inilah pendapat umumnya ulama. Ada sebagian ulama, sedikit ulama, ya, seingat saya dalam mazhab Hambali, takbirannya itu bukan tanggal 9 malahan, tapi sejak tanggal 1 Zulhijjah. Itu ada pendapat demikian. Dari awal Zulhijjah sudah takbiran, tapi takbir muqayyad, takbir setelah sholat zuhur. Nah, sementara ulama-ulama yang lain, umumnya para ulama, yaitu dilakukannya setelah memasuki tanggal 9 Zulhijjah dan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah atau akhir daripada hari tasyrik, yaitu yang dilakukan penghujungnya pada sholat asar, pada
tanggal 13 tersebut. Adapun setelah asar yaitu masuk maghrib, maka itu sudah tidak bukan merupakan bagian dari hari tasyrik lagi, karena sudah pindah hari, ya sudah masuk tanggal 14 dari bulan Zulhijjah. Nah, ini juga perlu kita perhatikan sekali lagi hadirin. Jadi sekali lagi ini ada sebuah ya kurang tepat lah ya yang terjadi di umumnya masjid-masjid di negeri kita. Jadi nanti kita takbiran itu sekali lagi dimulainya sejak hari Arafah, atau lebih tepatnya mungkin dengan adanya perbedaan seperti ini, sejak tanggal 9 Zulhijjah pada waktu sholat subuh. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan juga sedikit ya tentang permasalahan kurban. Saya kira mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak mendengar dari para ustaz-ustaz dan guru-guru yang lain ya, dan karena juga keterbatasan waktu, saya akan sampaikan permasalahan kurban ini secara singkat ya, dan saya akan menyoroti khususnya hal-hal yang pokok ya yang mungkin terjadi beberapa kesalahan di masyarakat kita. Yang pertama rahimahullah, bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah itu artinya dianjurkan, tetapi dia tidak seperti sunnah biasa, karena hukum kurban ini sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya yang penting, yang pokok, ya, yang diutamakan. Ya, maka meskipun ibadah kurban ini status hukumnya sunnah yang apabila ditinggalkan tidak mendatangkan dosa, karena yang mendatangkan dosa itu kalau kita meninggalkan yang wajib, ya, dia ini tidak mendatangkan dosa karena dia sunnah. Tetapi karena sunnahnya merupakan sunnah yang muakkadah, maka dia bukan sekedar tidak berdosa begitu saja, tetapi dia sangat dibenci, perbuatan yang buruk kalau ada seseorang meninggalkan ibadah kurban sementara dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, di antara syarat pokok bagi seorang yang diberitakan berkurban itu adalah memiliki kemampuan. Makanya kalau ada orang yang mampu berkurban, mampu ini dalam arti dia bisa membeli hewan kurban setelah dia memenuhi terlebih dahulu pokok-pokok kewajiban nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi selama 4 hari. Ya, jadi kewajiban yang harus dipenuhi cuma 4 hari, bukan kebutuhan 1 bulan, bukan, apalagi 1 tahun. 4 hari. 4 hari ini apa maksudnya? 4 hari selama pelaksanaan ibadah kurban, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi misalnya ada kepala rumah tangga, seorang suami punya istri, punya 2 orang anak, maka tanggungan anak istri mereka itu dipenuhi dulu. Sandang, pangan, papan, rumahnya ada meskipun bukan milik sendiri, ya, ngontrak atau dipinjemi, yang penting dia bisa tinggal dengan nyaman, ya, dan layak. Pakaian juga seperti itu, dipenuhi, tidak harus yang baru, yang penting layak, pantas dipakai oleh orang tersebut. Kemudian makanan tidak harus yang mewah ya, atau yang mahal, yang penting pantas dimakan untuk sesuai dengan status sosial keluarga tersebut, ya, nggak berlebih-lebihan. Begitu juga misalnya dia punya tanggungan yang wajib yang lain. Ya, di zaman ini salah satu kebutuhan primer misalnya pendidikan, apalagi sekarang bulan Juli, anak-anak kita mau masuk sekolah, kebutuhan daftar ulangnya atau daftar barunya terpenuhi. Semua sudah terpenuhi, kita punya sisa harta bisa untuk beli hewan kurban, itu artinya kita mampu berkurban. Dan kalau kita tidak mampu berkurban, apa akibatnya? Ya tidak berdosa, tapi dibenci syariat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bersabda, yang ini dijadikan dasar umumnya para ulama tentang pentingnya kurban ini. Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan", barang siapa yang memiliki kelonggaran, maksudnya kelonggaran rezeki, maksudnya kemampuan tadi yang saya sebutkan. Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki, walam yudhi, tapi orang itu tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musala kami, kata Rasulullah. Ada orang mampu bisa korban, nggak mau korban, jangan dekat orang Islam, minggir dulu. Ya, minggir dulu. Ini bagian dari ancaman. Meskipun ancaman ini tidak mendatangkan dosa, tapi itu ancaman berat. Oleh karena itulah sebagian ulama dalam mazhab Hanafi, ya, ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat kurban itu wajib karena melihat kerasnya ancaman Nabi di dalam hadis ini. Sementara kalau jumhur atau mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i itu mengatakan hanya sunnah berdasarkan ada dalil-dalil yang lain. Jadi oleh karena itulah rahmatullah yang pertama ini penting bagi kita yang punya kemampuan bisa beli hewan kurban, meskipun beli yang murah, katakanlah nggak harus beli yang besar, yang murah saja. Ya, yang murah saja. Misalnya kita beli hewan
kambing yang betina, bahkan betina pun boleh, ya. Ini juga banyak di antara kita yang kurang mengetahuinya, bahwa para ulama dari 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat boleh berkurban dengan hewan betina, meskipun yang jantan tentu lebih afdal, ya. Maka kalau kita bisa beli yang sedang betina saja harganya jauh lebih murah daripada yang jantan, laksanakanlah, ya. Ini bagian dari pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah. 1 tahun yang kita diberikan rezeki yang banyak, kecukupan macam-macam, keluarga yang baik, ya, pekerjaan yang layak, maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Ya, tidak boleh pemilik kurban menjual barang tersebut. Kalau yang menjual bukan pemilik tapi panitia, gimana? Panitia itu kan kepanjangan tangan, wakil daripada pemilik. Kalau yang melakukan panitia sama saja melakukan adalah pemiliknya. Apa konsekuensi kalau ada pemilik yang menjual? Rasulullah SAW menegaskan, man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit kurbannya. Bisa Nabi memang kulit kurban sudah diperjualbelikan, maka Nabi melarang. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyata lahu, maka dia tidak ada kurban baginya. Maksudnya apa? Tidak berpahala. Orang kalau jual bagian hewan kurbannya, maka batal bahasa ini, batal pahalanya, sia-sia. Ya, maka hewan kurbannya hanya sekedar sebagai sedekah biasa, bukan sebagai sedekah dalam ibadah kurban yang tentu pahalanya jauh berbeda. Jadi jangan dijual. Terus bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya bisa kita sedekahkan atau kita olah. Kalau misalnya mau kita jual sebenarnya bisa, tetapi yang menjual bukan kita pemiliknya. Siapa yang boleh menjual? Yang boleh menjual bagian kurban adalah penerima kurban dari kelompok orang-orang yang tidak mampu, ya, orang fakir miskin. Mereka boleh menjual. Misal kita kasih fakir miskin ini 1 kantung daging, ternyata dia sedang butuh uang, dijuallah 1 kantung daging itu dengan harga misalnya 100.000, itu boleh karena mereka orang miskin. Tetapi kalau 1 kantung daging itu kita kasih penerima yang kaya, dia berkecukupan, maka juga haram hukumnya untuk menjual daging tersebut. Tidak boleh dia jual. Ya, saya punya daging di rumah banyak, di kulkas sudah numpuk, enggak cukup lagi kulkas saya. Jual yang ada di kulkas itu, ini makan. Ya, karena apa? Ini lebih afdal, karena ini adalah daging dari ibadah. Kalau yang ada di kulkas kan mungkin kita beli di pasar begitu saja. Jadi kita ambil prioritas makannya ini. Jadi sekali lagi jangan menjual daging kurban atau kulit kurban. Jadi kulit kurban itu kita sumbangkan kepada orang fakir miskin dan dia menjual. Kalau kulitnya banyak gimana? Kita sumbangkan ke panti asuhan bisa. Karena punya panti asuhan kan banyak miskin. Ya. Atau kita misalnya masjid ini, misalnya melingkupi 2-3 RT, kita kumpulkan dari 2-3 RT ini orang-orang yang tidak mampu. Kita pilih misalnya 20-30 orang. Lalu seluruh kulit kita jadikan satu, serahkan ke koordinator di antara mereka, biar koordinator itulah yang menjual kepada para pengumpul kurban atau pengumpul kulit, pembeli kulit gitu ya. Biar mereka jual beli, jangan kita panitia, apalagi pemilik jangan ikut campur. Mereka jual beli sudah selesai, hasil jualan itu, hasil harga kulit itu dibagikan rata kepada seluruh orang-orang yang miskin. Nah, itu boleh. Nah, hal itu silakan dilakukan. Kemudian yang kedua, ini lebih bahasanya mungkin lebih banyak lagi kesalahannya, yaitu mengupah panitia kurban dengan daging atau apapun dari kurban. Ini juga para ulama sepakat tidak boleh. Sepakat tidak boleh. Ya, mengupah pekerja dengan daging itu secara hukum sama dengan menjual daging itu kepada orang tersebut. Maka juga konsekuensinya sama, yaitu membatalkan pahala kurban. Ya, terus bagaimana dong dengan operasional? Orang-orang ini perlu diupah. Pemilik kurban sepatutnya dia memberikan tambahan uang operasional. Itu kan kurban dia, ibadah dia. Kalau dia ingin sempurna, tambah lagi. Agak banyak. Mungkin 50-100 ribu mungkin paling mahal satu orang untuk operasional itu. Ya, dan itu pula lah rahimahumullah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu mungkin bahasa saya pernah juga buat kepanitiaan lah seperti kita ini. Diceritakan dalam sebuah riwayat, suatu ketika di salah satu tahun hidupnya Rasulullah SAW, beliau itu kurban dalam jumlah hewan kurban yang besar banyak. Ya, kira-kira ada sekitar 30 atau 40-an onta bukan kambing, onta 30-an onta. Ya,
ini kalau kita hitung dari sisi uangnya. Kalau unta satu harganya 20 juta, 60 unta 600 juta gitu. Ya. Jadi Rasulullah ketika punya unta banyak begitu, ya, beliau sembelih sendiri, lalu sisanya beliau panggil Ali, mantunya, yang mungkin ketika itu bahasa kita ketua panitia. Dipesankan kepada Ali, ini selesaikan penyembelihannya, bagi-bagi semua daging-dagingnya, kulitnya, semuanya dibagikan. Lalu pesan terakhir Nabi apa? Jangan engkau beri para jagalnya, ya, jagal itu bukan hanya yang menyembelih, tapi semua pembantu-pembantunya. Jangan engkau beri para tukang jagalnya sedikit pun dari daging. Itu kalimat itu pesan Nabi begitu. Terus gimana upahnya? Lalu Nabi mengatakan, kunna nu'tihi min indina, kami akan memberinya dari diri kami sendiri. Maksudnya apa? Kami keluar duit lagi untuk bayar mereka. Jadi bahasa lainnya, Nabi itu mengeluarkan uang untuk beli kurban, juga mengeluarkan uang untuk operasional pelaksanaan penyembelihan kurban dan pembagiannya. Seperti itulah yang ideal, yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu jangan sampai nanti ada panitia kurban, saya nggak pernah jadi panitia kurban kecuali kalau dikasih 2 bungkus. Nggak benar ini orang ini. Panitia kurban tetap dikasih 1 bungkus selayaknya warga biasa. Kalau dia minta 1 bungkus lagi sebagai upah, itu bisa berakibat buruk kepada pelaksanaan kurban, batal pahala nanti pemilik kurban. Ya, dalam hal hadirin, ternyata tiba-tiba ada sebagian daging yang tidak terdistribusikan karena ini misalnya kuponnya 100 sudah semuanya dapat, masih sisa 10-20 bungkus misalnya, ada kepalanya misalnya nggak ada yang ngambil. Nah sisa-sisa begitu kalau mau kita bagikan ke masyarakat semuanya 100% repot luar biasa, nggak mungkin. Ya, nah yang seperti itu bahwa bolehlah kita kasihkan kepada panitia. Karena apa? Ini tidak ada perjanjian, tidak ada persyaratan mendapatkan hadiah, tidak ada. Pokoknya kalau ada sisa kamu dikasih, nggak ada sisa dia sudah terima saja satu bungkus. Ya. Dalam hal kalau dia menuntut upah, ya itu tadi dari pemilik kurban. Kurban keluarkan uang lagi, kumpulkan satu pemilik kurban 100.000, sekian pengorban, jadikan uangnya beli plastik, beli kue, beli makan siang, ya, beli apa yang dibutuhkan dari operasional itu. Itu demi tercapainya pelaksanaan ibadah kurban yang sempurna. Ya, kalau kita asal-asalan, kasihan sebenarnya pengorbannya. Ya. Malah yang lebih lucu lagi sebenarnya ada orang ngomong, sudah untung saya taruh sapi saya di sini, saya taruh kambing saya di sini, ya, masa sudah saya taruh kambing saya dimintain duit lagi? Itu nggak benar pikiran begitu. Ini nggak ngerti oleh orang ini. Kalau dia mau paksain, oke Pak, sudah Bapak nggak usah ngasih duit, nanti kita kasih upahnya dari kambing Bapak. Itu sama saja Bapak naruh kambing tapi nggak ada pahala. Begitu. Tapi itu rugi benar-benar kurban. Maka oleh seperti itu hadirin, yang seperti perlu kita perhatikan. Kita ini beribadah punya aturan, punya tata cara, ikuti dengan baik supaya ibadah kita bisa tercapai dengan sempurna. Jadi rahmatullah, ini saja kira-kira bisa saya sampaikan, ya. Mungkin sedikit 10 menit atau 5 menit kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nama Supriyadi. Kebetulan tahun ini anak ditunjuk sebagai ketua panitia kurban di Masjid Nurul Mujami Tanjung Rawo. Alhamdulillah dapat pencerahan dari Ustaz yang selama ini kita tidak tahu, jadinya tahu. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan Ustaz. Yang pertama, kita di masjid itu arisan kurban untuk sapi 7 orang pengorban, masing-masing 2.500.000. Artinya satu sapi dapat anggaran 17.500.000. Nah, dari ketua yayasan menginstruksikan ke kami untuk cari sapi yang sekitaran harga 16 atau 16,5. Jadi masih ada sisa 1 juta. 1 juta ini diperuntukkan untuk kita operasional, maksudnya untuk makan, konsumsi, kemudian beli plastik. Apa hukumnya hal itu, Ustaz? Apakah tetap menyalahi
atau bahkan bisa membatalkan kurban pengorban. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagian dari kurban yang dijual, salah satunya kulit, Ustaz. Jadi yang tadi Ustaz sampaikan bahwa dari bagian panitia ini sudah dihubungi oleh pengumpul kulit dan sudah ditawar untuk mereka membeli kulit-kulit itu. Salah satu panitia menawarkan dengan satu kulit itu 100.000. Mungkin karena dia tidak tahu dan saya juga tidak tahu, sehingga kita jual. Bahkan sudah diberikan panjer, Ustaz. Nah, apa yang mesti kami lakukan? Saya khususnya sebagai ketua panitia kurban ini terhadap panitia yang sudah menerima panjer untuk pembelian kulit tersebut. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama secara singkat, sisa uang kurban, ya tadi 17,5 kita berikan kurban, kurang dari itu sisanya apakah menjadikan operasional? Boleh, tapi dengan syarat izin pada pemilik. Orang yang arisan tadi 2,5 kan tahunya dia berarti beli sapi 17,5 kan gitu. Kalau ada sisa itu milik siapa? Milik panitia? Bukan. Itu milik pemiliknya masing-masing sesuai dengan bagiannya masing-masing. Maka kalau ada sisa, maka itu adalah milik para pengorban. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan uang tersebut? Harus izin sama pemiliknya. Maka paling ideal nanti Bapak sebagai panitia kurban nanti kumpulkan tuh. Panitia kurban kumpulkan, para pengorban kumpulkan. Sebelum pelaksanaan kita kasih briefing. Panitia kurban kita sekarang mindsetnya bukan dari untung. Sekarang kita lihat ke arah ada untung, alhamdulillah kan, Ustaz. Itu kita perlu arahkan ke sana. Ya, jangan sampai pikirannya itu, oh enak ini jadi panitia kurban minimal 2 kantong. Enggak benar begitu. Itu harus dirubah dari apa pikiran kita sama. Yang kedua, kita kasih briefing juga para pengorban. Tadi itu beberapa hal. Ya, salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala rugi. Ya. Jadi kita kasih tahu Pak, nanti kalau ada salah satu yang kita sampaikan, Pak, kami mohon nanti kalau misalnya ada sisa uang dari arisan tersebut, kami izin pihak panitia ini untuk menjadikan uang itu sebagai uang operasional yang akan kita pakai untuk beli ini itu segala macam, dan itu supaya untuk kelancaran kurban. Mereka setuju, laksanakan, ambil, sudah selesai. Intinya harus ada izin. Karena itu kalau kita panitia ini hanya diberi kuasa, semua tindakannya harus sesuai izin orang yang memberi kuasa. Kalau dia melakukan tindakan di luar kewenangannya, nggak sah itu, nggak sah itu. Kan begitu. Secara hukum juga seperti itu. Orang yang diberi kuasa hanya berhak menjalankan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi dia nggak boleh penggunaan waktu terserahnya itu nggak boleh. Ada izin dulu, harus ada izin. Oke. Kalau tidak ada izin ya nggak boleh. Seperti itu. Yang kedua, itu Pak yang pertama ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ada panjeran untuk pembelian kulit. Itu secara hukum harus dibatalkan. Seharusnya dibatalkan. Pertama, itu sudah di luar kewenangan panitia. Panitia kalau misalnya si pemilik kulit itu tahu menjual kulit hukumnya tidak boleh, pasti dia tidak akan memberikan kewenangan panitia untuk menjual kulit. Artinya apa? Ketika ada panitia yang kemudian melakukan tindakan di luar batas kewenangannya, dia sama saja menjual barang yang bukan miliknya. Batal itu, harus dibatalkan, panjerannya kembalikan, ya. Atau tidak, kita nanti tinggal, ya kita bisa musyawarah lagi lah, Pak, ini bukan dibatalkan dalam berarti Bapak nggak bisa beli kulit dari kami, bisa Pak, tapi nanti pihaknya bukan kami lagi, pihaknya adalah koordinator orang-orang yang tidak mampu. Jadi bagus itu, misalnya dibuat berapa orang yang tidak mampu, ya disesuaikan dengan jumlah kulitnya, kira-kira berapa ratus ribu atau berapa juta. Kita pilih misalnya 10-20 orang, kita tunjuk koordinatornya. Sekarang dia yang berhak, dia koordinator juga bukan panitia, dia itu koordinator orang yang tidak mampu. Nanti semua kulit dikumpulkan pada dia. Para pengumpul kulit tinggal menghubungi si orang, dia yang dia yang jual, dia yang ngelobi, dia yang istilahnya tawar menawar, dia itu udah ada urusan ini. Ya supaya panitia dan pengorban itu bebas dari urusan itu semua. Ya supaya bersih, ya supaya ibadah kurbannya sempurna.
Wallahu a'lam. Ya, satu lagi Pak. Ya, cukup. Baiklah, alhamdulillah, jika tidak ada, demikianlah kajian kita pada pagi hari siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendoakan mudah-mudahan para pengorban pada tahun ini diterima amal ibadahnya semua secara sempurna, dan mudah-mudahan kita yang mungkin belum bisa berkurban tahun ini bisa dimudahkan untuk berkurban pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.